Kami sekeluarga sekarang sudah bertobat. Mama kami semua sekeluarga sudah menerima Tuhan. Bagaimana prosesnya Mama nanti saya ceritakan. Bahwa apa saudara, mengapa kami mengikuti Tuhan Yesus? Bukan karena kami mau dapat berkat yang banyak, atau dapat karena kami bisa. Yang pertama sekali kami membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Sampai kita dapat. Saudara, puji Tuhan, kami 150 kakak yang kami bawa sudah cari itu kerajaan surga, bahkan kami sudah mendapat. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian bagaimana seseorang dan juga bagaimana banyak orang di daerahnya kemudian bisa menjadi orang Kristen, padahal mereka adalah orang-orang yang menentang kekristenan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang menolak akan Tuhan Yesus. Tapi kemudian kasih karunia Tuhan yang ajaib itu melawat, menjangkau, dan juga menyelamatkan mereka. Nah, seperti apa kisahnya? Mengapa orang-orang seperti mereka yang begitu menolak kekristenan, menolak akan Tuhan Yesus kemudian bisa menjadi percaya? Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Puji Tuhan, ya saya mau bersaksi malam hari ini bagaimana kami menerima Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu hebat. Allah kita, Allah yang benar, Allah yang adil, tidak satupun yang bisa melawannya, tidak satupun yang melebihi kuasanya selain Tuhan Yesus sendiri. Oke, malam hari ini saya mau kesaksian hidup. Ya, kesaksian hidup saya pertama bukan agama Kristen, melainkan saya agama di seberang yang kita tahu adalah Muslim. Oke. Pertama-tama ya, sebelum kami masuk ke Kristen, kami ini sangat menentang dengan ajaran Kristen. Ya, kenapa kami menentang dengan ajaran Kristen? Yang pertama kami bertanya, mengapa sih mengapa Tuhannya orang Kristen harus dipaku di salib dengan telanjang, dengan begitu banyak ritual-ritual gitu. Satu hari ada teman Kristen, saya bertanya, kalau kamu tahu Tuhanmu disalibkan, kayu apa sih yang menyalibkan dia? Gitu. Ketika kamu orang Kristen asli, Kristen yang betul-betul kamu orang Kristen yang begitu lebih dipakai atau yang lebih baik, bagaimana sih? Ya gitu. Akhirnya dia menjawab, kalau kami nanti jelas semua, kalau Alkitab menjelaskan semua apa itu kayunya, dari mana, ambil di mana, gitu jawabnya, itu tidak bisa memuatkan mungkin dalam Alkitab. Saya bilang lah, kenapa? Lihat, kami seperti Nabi dong, seperti kami punya Nabi Muhammad, itu jelas semua secara terperinci. Dari lahirnya, lahir di mana, ya, dari dia kematiannya di mana. Tapi kok kamu di sini setelah kayu, masa habis itu dia mati di kayu salib, habis itu dibangkitkan pada hari ketiga, kan aneh. Saya bilang, kok telanjang gitu. Saya pikir berarti kamu sudah ajar juga bahwa kamu bisa telanjang di sini. Kamu sudah mengajarkan bahwa kamu juga ikut Tuhanmu, bahwa kamu telanjang gitu. Akhirnya teman Kristen saya menyatakan bahwa sebelum nanti kamu tahu bahwa Tuhannya kami seperti ini, kamu nanti akan tahu sendiri. Puji Tuhan kalau nanti kamu bertobat. Iya, kebetulan Bapak juga bertobat pertama waktu itu. Ya, mengapa Bapak bertobat? Ya, pada saat teman Kristennya ini mengajak makan di kafe, kebetulan juga ya hari Jumat waktu itu, tidak salah hari Jumat, ya. Hari Jumat teman Kristen ini mengajak Bapak makan di kafe. Setelah sampai di kafe, mereka duduk bersama, ya. Singkat cerita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, singkat cerita, mereka sudah di kafe, duduk cerita. Tapi hari Jumat itu juga teman Kristen ini
tidak makan karena puasa. Akhirnya bapak tanya, lah kenapa sih kamu gak makan? Kamu yang sudah panggil saya ke kafe. Dia bilang, saya lagi puasa, saya ingin cerita. Oh iya, tidak apa-apa lah. Kenapa sih kamu puasanya kok gini-gini, gak makan, gak minum? Aneh tuh kamu. Akhirnya teman Kristen ini jawab, ya, dan jawab dengan ayat firman Tuhan, ya, menyatakan bahwa kalau kamu berpuasa, minyakilah kepalamu, ya, basahi mukamu supaya mukamu tidak murung, supaya tidak kelihatan bahwa kamu itu berpuasa. Ya. Setelah itu Bapak angguk-angguk saja, tidak lagi berkata apa-apa, tidak lagi mau berbicara. Bapak mungkin memikirkan. Setelah Bapak pulang rumah, Bapak langsung bilang begini, Tuhannya Kristen itu Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Akhirnya saya tanya, lah kenapa? Saya bilang, mereka punya itu luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang betul nyata dalam kehidupan mereka. Saya bilang, tidak. Saya bilang, itu Allah mereka itu Allah kafir, Allah yang banyak sesat di dalamnya. Ya. Kalau Bapak mau ikut mereka, sama dengan Bapak ikut kebohongannya mereka, ikut arus kebohongan. Ya, Nabi Muhammad lah, ya, Nabi Muhammad lah yang benar. Nabi Muhammad yang diutus oleh Rasulullah SAW itu yang lebih benar, lebih adil. Ia lebih membawa umat manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak sampai di situ, Bapak bilang, nanti kamu tahu sendiri. Pokoknya Tuhan yang benar, Tuhannya Kristen. Saya bilang tidak, pokoknya Tuhannya saya. Allahu Akbar, saya bilang. Ya, Allahu Akbar. Itulah Allah kita, bukan Allahnya Kristen. Kalau Allahnya Kristen, mengapa ditelanjangin? Saya bertanyanya seperti itu. Mengapa ditelanjangin? Kok buka baju, dicambuk, habis diginiin, gituin. Banyak sekali waktu itu, sebelum saya bertobat ikut Kristen. Ya. Akhirnya setelah itu, saya memikirkan bahwa benar tidak yang disampaikan ini, bahwa Tuhannya Kristen itu baik, Tuhan Kristen itu benar, Tuhannya Kristen itu luar biasa. Ya, saya satu pertanyaan ke Bapak waktu yang dilontarkan, saya bilang, ketika Bapak mau mengikuti orang Kristen, apa jaminannya Bapak? Apa jaminan keselamatan? Apa jaminan kekalnya Bapak untuk masuk ke sana? Bapak jamin bahwa mengikuti Tuhannya Kristen itu lebih benar. Yang lebih benar adalah kita mengikuti Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad. Saya bilang, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Bahwa Tuhannya Kristen itu Tuhan yang palsu. Tuhan yang dibuat oleh orang Yahudi, hanya gini-giniin begitu. Akhirnya Bapak bilang, nanti kamu tahu. Setelah itu saudara, saya dengan teman Kristen, ya, kebetulan Bapak waktu itu meninggalkan Alkitab sakunya di atas meja. Kebetulan saudara, saya tidak suka baca Alkitabnya Kristen. Ya, jujur saya tidak suka, benci, baru rasanya mau pengen dibakar lah, pengen dibuang lah ketika saya lihat Bapak itu sambil menikmati secangkir teh baru baca Alkitab. Saya bilang, aduh, untuk apa lagi baca buku-buku yang gak jelas gitu. Saudara, ketika saya melihat, ketika saya mau baca, kebetulan saya juga tidak tahu isinya, ya, saya lihat ayat waktu itu yang saya ingat bahwa pas saya buka Alkitab tersebut, langsung saya baca bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, ayatnya sudah ditampilkan. Ya, ya. Seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, puji Tuhan. Ini ayat yang luar biasa di Yohanes 14 ayat 6 dan 7 ini yang begitu sentuh hati saya waktu itu. Saya terus berkata, kalau begitu, kalau Tuhan diutus Bapaknya, saya bertanya, kalau begitu siapa nama Bapaknya? Siapa nama Bapaknya? Ya, ketika Bapak sudah mengenal Tuhan, dia bilang sudah mengenal Bapaknya. Saya bertanya lagi, kalau begitu, Tuhan punya Bapa siapa? Yesus punya Bapa siapa?
Ya, di situ banyak pemikiran yang menghampiri saya, banyak pikiran bahwa kalau kami mengenal dia, berarti kami juga mengenal Bapa. Berarti sama dong. Ketika kami mengenal Nabi Muhammad, kami juga sudah mengenal Allah yang lebih besar. Ya. Ketika kamu sudah mengenal Tuhan Yesusmu yang lebih besar, kami juga sudah mengenal Bapanya. Ya. Padahal di sini juga sangat menekankan saya bahwa saya bagaimana sekarang. Ketika itu saya sudah menyentuh hati, mungkin 2 minggu saya berpikir ayat ini, ayat yang saya pegang selama hidup saya 2 minggu. Setelah itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan teman-teman pemuda, ya, Bapak terkena santet. Ya, Bapak terkena santet, ya. Habis itu setelah saya bertobat juga, ya, Bapak terkena santet dari seseorang. Kami tidak tahu. Bapak terus berusaha bilang, ini kesalahan sendirinya Bapak. Kenapa sih Bapak ini ikut Tuhan yang Kristen? Padahal Tuhan yang Kristen itu hanya ingin membodohi Bapak. Hanya ingin merusaki Bapak. Hanya ingin merusak segala kehidupannya Bapak dan rumah tangganya kita semua. Akhirnya Bapak mulai di situ berdoa dan bilang, ku percaya hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oleh bilur, saya menghafal betul Bapak punya doa. Ya, saya menghafal betul bahwa oleh bilur-bilur Yesus, ya, oleh darahnya yang tumpah di kayu salib, mampu menyembuhkan hamba-Mu malam ini. Ya, kalau ini datangnya dari Tuhan, ya, malam hari ini aku sembuh. Ketika ini datangnya dari manusia, oleh bilur-bilur Yesus, aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang terjadi waktu itu adalah Tuhan Yesus menjamah Bapak dari persantetan seseorang. Ya, setelah sudah Bapak kembalilah persantetan di saya sendiri yang menyerang oleh santet. Saya terusnya Allah, saya terus membaca dalam ayat Al-Quran. Saya terus. Saudara, yang terjadi tidak mempan, saudara. Ya, tidak mempan dengan itu, tidak mempan dengan ayat itu. Setelah itu Bapak bilang, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, saya tidak mau berdoa. Karena apa? Itu ajaran yang susah. Ini gara-gara Bapak. Ini semua gara-gara Bapak sehingga kita semua disantet. Sehingga saya juga terkena. Saudara, ketika itu Bapak membujuk saya, berdoalah dalam hatimu. Ya, percaya dan tidak, nanti kau akan dijamah oleh Tuhan. Saudara, benar, saya doa 1 kalimat saja. Waktu itu saya tidak akan lupa yang saya doa waktu itu. Tuhan, ku percaya mati dan hidup saya ada di dalam tangan Tuhan malam hari ini. Saudara, benar, ya. Hari ini, malam itu juga santet yang waktu itu menyerang hamba ini langsung mempan oleh doa saya. Ya, tidak lagi santet kembali. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa bagi saya. Ya, ketika saya dalam rasa kesulitan apapun, itu Tuhan lebih luar biasa lagi memakai kami. Mama proses lama untuk bertobat, saudara, lama sekali. Ya, lama sekali Mama ini mau bertobat, ikut Tuhan itu lama sekali. Ya, kami membujuk, kami dengan rayuan kami dan bilang, tidak, saya tetap percaya hanya satu. Ya, Bapak sudah bilang, bila berbicara kepada saya, biarlah nanti dijamah Tuhan. Artinya kami setiap hari ke gereja. Pertama kali ke gereja, saudara, saya membingung. Kenapa ada harus tepuk tangan? Ya enggak ya. Kenapa harus ada tepuk tangan? Kenapa harus ada menangis gitu? Kenapa harus ada menyembah haleluya, haleluya? Kan saya tidak tahu. Saya bilang, ini doa apa DJ gitu. Doa apa kita main lompat kiri, lompat kanan, tepuk tangan macam ada ademea di samping kiri kanan kita harus tepuk tangan. Setelah itu baru saya buka lagi di Mazmur Daud. Ya. Pujilah Tuhan, ya, dengan bersorak-sorai dengan sukacita. Ya, saya bilang, oh puji Tuhan, ini ayat semua yang diajarkan. Ini benar bahwa Tuhan yang Kristen, Allah yang lebih besar. Ya, Allah yang luar biasa. Allah yang betul-betul bahwa Allah mengasihi hidup saya. Sampai sekarang saya masih sehat, sudah kelas 2 SMK, ya, saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, kami sekeluarga sekarang sudah bertobat. Mama, kami semua sekeluarga sudah menerima Tuhan
bagaimana prosesnya mama, nanti saya ceritakan bahwa mama yang lebih menyulitkan. Mama pertama saya ajak ke gereja, dia bilang, untuk apa saya ajak? Saya bilang, mama kita ke gereja. Mama setelah ke gereja, ya dengar lagu pujian penyembahan yang berjudul bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saudara, ketika saya lagi dalam masalah apapun dalam hidup saya juga, yang dalam mama waktu itu udah bilang, sampai mama bertekuk lutut, saudara. Ya, dia lepas cadar, ya, dia lepas semua, dan bilang, aku mau mengikuti Tuhan. Sekarang aku mau mengikuti Tuhan. Ajarlah saya. Saya bilang, kami tidak bisa mengajari mama. Tetapi Tuhan tersendiri yang mengajari mama. Bagaimana menyembah Tuhan. Bagaimana menerima Tuhan Yesus Kristusnya Kristen yang luar biasa. Ya, waktu itu mama terus membuka Alkitab. Mama punya ayat waktu itu yang sampai sekarang itu ada yang bahwa ya yang bahwa nas Alkitabnya, kalau dalam terjemahannya saya, kalau bahasa lurus bahwa ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, saya mohon maaf, mungkin bisa tampilkan ayatnya ini supaya lebih diperjelaskan. Kalau saya menghafal mungkin tidak Baik, terlalu. saya buka ya, pausen sebentar ya. Oke, saya buka ayatnya. Oke, ya, sekarang sudah di layar ya, silakan. Oke, Matius 7. Ya, Matius 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Betapa ayat-ayat kami sekeluarga ini begitu menyentuh hati, ya. Begitu kami melihat ayat ini, akhirnya mama bilang, aku kok dapat ayat ini ya? Saya bilang, mama bagaimana? Carilah sudah, cari dan mencari terus. Ketoklah pintu hati Tuhan, maka nanti akan dibukakan bagi mama. Saudara, mama bekerja di mana-mana, Tuhan pakai. Mama kerja sebagai pembantu rumah tangga, Tuhan pakai. Ya, bahkan mama sekarang juga ada usaha kecil, tetapi Tuhan luar biasa diberkati, ya. Biar usaha kecil begini, Tuhan sudah pakai kami dalam hidup keluarga ini. Ya, mengapa saudara? Mengapa kami mengikuti Tuhan Yesus? Bukan karena kami mau dapat berkat yang banyak, atau dapat karena kami bisa. Yang pertama sekali, kami membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Ya, kami membutuhkan diberkatnya Tuhan. Kami membutuhkan tuntun. Ya. Pas hari keduanya kami ke gereja, Bapak Pendeta memberikan satu ayat. Ya, ayat ini juga memberi kami motivasi dan memberikan kami dorongan. Ya, yang pertama sekali, beritalah Injil. Ya, itu judulnya. Ya, mungkin bisa ditampilkan. Ya, ini ayat yang diberikan oleh Bapak Pendeta untuk kami sekeluarga waktu itu yang kami sudah bertobat, ya. Matius 16 ya, dia bilang, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan, saudara. Ya, ketika kita lihat, ya, ketika kita lihat ayat ini, kami sudah memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Saudara, ya, saudara satu RT, saudara kami sudah total yang mengikuti Tuhan 150
kepala keluarga yang kami membawa untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan jiwa-jiwa mereka ke hadapan Tuhan Yesus, saudara. Dari 3 keluarga menjadi 150 keluarga. Karena apa? Tuhan masih menyertai kami. Tuhan sudah pakai kami untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Karena saya juga belum dibaptis sendiri, Bapak Mama sudah dibaptis. Setelah Bapak Mama dibaptis saudara, hidup kami dipakai Tuhan. Hidup kami selalu diiring bersama Tuhan. Ketika kami bangun pagi, kami berterima kasih. Ketika kami memulai sesuatu, kami meminta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan terus berjalan-jalan dengan kami, terus bergandengan dengan kami. Karena kami percaya hidup ini bukan untuk dipuji, bukan untuk karena dia kan orang benar. Ya. Hidup ini yang dibutuhkan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini bukan hanya hidup bahwa saya seorang Kristen, saya setiap hari ke gereja. Kalau hidup hanya sebagai orang Kristen di KTP, kalau Kristen tunggu perlu, ya ada bilang Bapak Pendeta, jangan jadi Kristen di KTP. Jadi apa Kristen di KTP? Hanya Kristen tunggu perlu. Kan sangat-sangatlah tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadilah Kristen yang betul-betul memahami perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang sama sekali adalah, kalau saya tidak salah, bahwa carilah dulu kerajaan surga. Ya, kita cari dulu kerajaan surga ini sampai kita dapat. Saudara, puji Tuhan, kami 150 kakak yang kami bawa sudah cari itu kerajaan surga, bahkan kami sudah mendapatkan. Ya, kami sudah mendapatkan itu. Kami sudah mendapatkan itu. Ya, saya seorang pemuda. Ya, puji Tuhan, kita baca ini. Ya, Matius 6 pasal 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, benar, ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami sudah cari kerajaan Tuhan. Kami sudah cari kebenarannya Tuhan. Bahkan kami sudah mendapat semua ini. Kami sudah ditambahkan oleh Tuhan. Ya, kami sudah ditambahkan. Ya, yang kami tidak tahu sudah kami tahu. Ya, yang kami memberitakan, Tuhan sudah mengizinkan kami untuk memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Kami dengan keluarga kalau jalan ke kampung kami memberitakan firman Tuhan. Kami sharing firman Tuhan. Bahwa penyelamatan hanya ada di dalam Tuhan. Penyelamatan ada di dalam Tuhan, saudara. Saya mengaku sendiri, Bapak saya anak muda. Saya dipakai di mana-mana, saya anak pemuda yang umur 16 tahun. Ya. Tapi saya semangat untuk memuji Tuhan. Ya. Waktu pertama kali saya kaget keluarga itu ada bahasa roh. Itu tadi, ada bahasa-bahasa yang kami tidak kenal. Ketika itu kami tidak tahu bahasa apa ini, kami hanya menyembah, kami hanya menangis. Hari Minggu perjamuan, waktu itu perjamuan kudus, saudara, Roh Kudus bergerak dalam hati kami. Kami melompat ria. Karena apa? Kami sudah dipakai Tuhan. Kami sudah jamah oleh Tuhan. Ya. Saudara, untuk anak-anak muda, saya mau berbicara bahwa jadilah pemuda Kristen yang tidak boleh dibawa arus oleh zaman-zaman sekarang. Ya, terima. Kita harus setiap hari harus berdoa, saudara. Berdoa untuk teman-temanku yang pemuda. Kita harus rajin berdoa, rajin berterima kasih kepada Tuhan. Ya, mungkin hari ini masa sulitmu ada, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, kita gampang sekali seperti membolak-balikkan telapak tangan, bisa di atas, bisa di bawah. Kenapa? Kalau kita betul-betul mencari Tuhan, jangan malas, bangun diri dengan rohani. Ya, bangun diri dengan rohani. Karena apa? Ketika kita salah melangkah, saudara, sia-sialah perjuangan. Karena Tuhan Yesus masih ada bersama kami malam hari ini. Kami sekeluarga dipakai Tuhan. Betul-betul bahwa kami dipakai Tuhan Yesus. Ya, lebih dahsyat itu kuasa Tuhan, saudara. Ya, kuasa Tuhan yang lebih besar, bukan kuasa dari
nenek-nenek moyang yang adat istiadat apa segala macam, bukan dari Rasulullah lagi ya, bukan dari Nabi Muhammad lagi. Masa istrinya 7 buat apa? Itu bukan mau ya. Istri 7 waktu itu dalam Al-Quran saya bilang lah, istri 7 kok jaminnya masuk surga? Jamin nggak saudara ketika istri 7 masuk surga? Ketika saya lihat ayat Kristen itu, ya, saya juga kurang hafal, mungkin bisa ditampilkan di layar Bapak Gembala, mohon maaf. Iya, bunyinya seperti apa? Kalau saya boleh tahu, untuk di perkawinan itu cukup satu Sebentar. kali dalam itu untuk kawin. Ya, Iya. puji Tuhan. Ya, sambil saya cari ya. Oke, Puji saya Tuhan. sudah dapat. Haleluya. Kalau tidak salah dia ada di... Bentar ya. Lanjut dulu, sambil terus Fausan, terus sambil saya cari ayatnya, silakan ya. Terus. Gitu. Ketika begitu saya lihat loh, kok masa istri 7 masuk surga? Jamin nggak teman-teman? Jamin nggak ibu bapak kalau istri 7 masuk surga? Enggak, ini sudah melenceng jauh dengan firman Tuhan. Ya, jauh. Ya, ayat Al-Quran bisa istri 7 masuk surga. Kristen satu kali seumur hidup, ya, kecuali suaminya atau istrinya sudah dipanggil pulang, bolehlah engkau mengawinkan kembali. Tapi di sini istri 7, bagaimana mau mati kita santet, kan gitu. Bagaimana dia mau cepat-cepat dipanggil pulang posisi 7, Pak? Ya, bukan mau main. Ini istri 7 mah bagaimana? Syukur-syukur kalau dia nanti orang kaya. Ya, kalau orang miskin istri 7 gimana? Yang ada gigit jari. Ya, istri 1 saja susah. Ya, tetapi bagi kami waktu itu yang di saya Dagama Seberang, istri 7 itu gampang. Hei, tidak. Ya, untung ya kehidupan kita di luar sana di Jawa tidak belis. Kalau seperti di Manggarai sini, belis sampai 350 juta, belum ada kerbau, ada sapi, ada banyak sekali yang diminta, itu istri 7. Waduh, tidak mungkin. Istri 7 di dalam Al-Quran itu tidak jamin untuk masuk surga juga. Yang ada terjerumus dalam neraka, bukan pakai jalan lain dan pakai lompat. Kita ke neraka. Ya, saya mengakui bahwa Tuhan yang Kristen itu yang lebih benar. Ya, Tuhan yang Kristen itu yang lebih hebat, lebih dahsyat. Kenapa? Kami sudah menerima Tuhan. Ya, Tuhan sudah pakai kami. Ya, jangan sia-siakan hidup ini bagi teman-temanku yang Muslim di luar sana. Ayo, cari dulu kebenaran firman Tuhan dan kerajaan Tuhan, kerajaan surga Tuhan Yesus. Ya, kalau hanya satu pegang perintah ini, jangan percaya. Yang kamu percaya adalah Tuhan Yesus juru selamat. Ya, kan dia mati, dia hidup untuk saya dan saudara dan teman-teman pemuda saya. Ya, saya betul-betul mencinta Tuhan sekarang, tidak ada yang bisa goncangkan iman saya. Ya, ada juga ayat-ayat firman Tuhan yang betul-betul menguatkan hati saya. Ya, iman tanpa perbuatan pada hati saudara. Iya, kayak sepertinya di Markus 10 ya, sebentar ya. Itu saudara saya. Ya. Iya. Ya, silakan Fausan. Oke, Markus 10. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ya, ini ayat dari ayat 8, 9, 10, 11 ini, ya, setelah kita lihat bahwa ketika ayat Kristen ini yang saya lihat bahwa hidup ini sekali dalam sehidup, ya,
Ya, ada murid yang bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Ya, mengapa? Ya, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ya hidup dalam perzinahan. Terhadap istrinya itu. Ya, ketika kita melihat kan banyak ketika kita lihat, ya teman-teman, ya ketika saya lihat kalau nikahnya orang Kristen itu janji yang paling pertama sekali adalah ya aku memilih engkau sebagai suamiku untuk selama-lamanya. Tidak ada aku memilih engkau istriku supaya saya kawin lagi, kan tidak ada. Ya, janji satu kali seumur hidup dalam perkawinan. Ya, aku memilih engkau karena Tuhan sudah mempersatukan kita, bukan dua lagi-lagi, melainkan kita sudah satu daging. Ya, kita sudah jadi satu daging di dalam Tuhan. Ya, hanya satu dagingan bagaimana 7, saudara. Coba hitung 7, ya. 7. Ya, Pausan, kita fokus saja kepada ajaran Kristus. Maju terus, ya. Oke. Ya, yakin nggak istri 7 masuk surga? Tidak, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan, ya, satu kali dalam seumur hidupmu, ya, satu kali saja. Ketika ibu bapak ada masalah, ya, terlebih keluarga Kristen, saya ini juga anak pemuda. Ketika saya tahu tentang firman, saya membacakan firman Tuhan, ya, jangan kita masalah itu kita melontarkan kata-kata kasar, maupun suami kepada istri, ya, maupun istri kepada suami yang A itu tidak boleh. Ya. Itu dilarang Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Kita sudah ada di dalam Tuhan. Berarti kita kenal bahwa Tuhan itu sudah melengkapi saya. Ya. Istri sudah menjadikan mahkota. Ya, kalau suami kan sudah menjadikan raja. Kita berarti membangun istana di sini. Istana itu istana yang dibangun oleh jiwa-jiwa rohani. Yang dibangun oleh Tuhan Yesus tersendiri. Ya. Tuhan Yesus sungguh baik, saudara. Tuhan Yesus sungguh baik. Tidak pernah dia meninggalkan saudara. Sedetik pun. Tetapi saudara, kadang kita terlengah. Capek deh, besok pagi baru doa. Capek deh, mungkin 2 hari baru saya bisa berdoa. Tuhan aja kasih hidupmu gratis. Bagaimana di rumah sakit yang pakai oksigen orang-orang sakit di luar sana? Yang satu oksigen saja itu 350.000 rupiah. Kita ini masih sehat, masih tunda-tunda saja untuk terima kasih dengan Tuhan. Saya capek malam hari ini. Saya capek deh. Sudah jam 10 hanya gara-gara main handphone kita lupakan Tuhan. Karena kerjaan banyak kita lupakan Tuhan. Cukup berterima kasih, cukup haleluya di tempat sambil kerja, ya. Begitu juga anak-anak pemuda sambil di sekolah, ya. Cukup haleluya, puji Tuhan, Tuhan menuntutmu hari ini. Puji Tuhan, selesai ya 1 hari dalam pendidikanmu itu Tuhan. Bukan kekuatanmu sendiri, itu karena kekuatan Tuhan Yesus. Kenapa? Saya sudah mengalami. Ya, kami sudah merasa sulit yang begitu sulit sekali, saudara, dalam hidup ini. Ya, dalam hidup kami ini mungkin kalau bilang, kami yang lebih sulit. Mungkin kami keluarga yang di bawah sulit. Sulit sekali, saudara. Ya, kami mau mencari kebenaran masa kami ini mau masuk di lubang jarum. Enak, saudara, lahirnya sudah jadi Kristen. Ya, lahir sudah jadi Kristen, luar biasa sekali. Ya, kami ini lahir dari dunia yang kami tidak tahu. Kami sini ketika kami sudah jadi Kristen, kami tahu bahwa Yesus itu sungguh luar biasa, sungguh baik, ya. Tetapi saya di sini ketika saya bayang kehidupan kami yang lama, saudara, yang dijauh dari Tuhan, begitu menyulitkan. Ya, enak saudara sekarang. Lahir Kristen kami, begitu banyak persoalan. Tetapi ketika kami percaya pada Tuhan, persoalan yang kami hadapi itu sudah luar biasa. Itu yang menurut kami bahwa ketika kami di dalam Tuhan, semua persoalan, semua pergumulan kami Tuhan menjawab, saudara. Ya, sengsara, betul-betul sengsara, saudara. Ketika saudara lahirnya sudah di dunia Kristen, jangan lupa akan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, saudara, dia tidak pernah akan tinggal saudara. Ya,
Tidak akan pernah tinggal sedetik pun oleh Tuhan. Tidak pernah. Tuhan menuntun, Tuhan masih memberikan nafas. Ya. Makanya ada juga satu lagu pujian penyembahan bahwa yang dinyanyikan oleh Pak Haryanto itu, "Oi, saya menyentuh hati sekali. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu." Saudara, benar, hidup ini ditentukan oleh kuasa Tuhan. Ya. Pernah nggak saudara bilang, "Oh, hari ini kau mati loh, bertobat"? Tidak, kan? Tuhan punya rencana. Dia tidak memandang ini usia yang baru lahir saja, yang belum hidupnya 0 detik aja. Ya, dia dipanggil pulang. Tetapi kita sekarang yang sudah mengenal Tuhan lebih maksudnya lebih 100% kita percaya Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan waktumu untuk Tuhan. Ya, saya kan banyak kerja. Ini mau saya rapat dengan orang Amerika lagi sebentar. Aduh, bagaimana ini? Punya gini-gini. Cukup terima kasih dalam hatimu. Kamu berdoa sepanjang jalan. Saudara, ya macam saya ketika lihat nenek-nenek yang lagi jualan begitu usianya sudah tua. Saya doa dalam hati saya, Tuhan lakulah semua apa yang dia jual. Dan diberkatilah nenek ini usia, kesehatan jasmaninya. Ya. Saudara yang enak di luar sana sudah mendapatkan semua kerja. Begitu juga teman-teman pemuda saya, pemuda-pemuda. Ya. Jangan kendor untuk melayani Tuhan. Semangat. Ya. Jangan seperti saya. Saya alat musik mah bisa semua. Tapi tidak bisa memainkan. Hanya bisa memegang. Gitu. Ya. Anak-anak muda sekarang harus memuji Tuhan. Harus menyembah Tuhan. Fokus hidup dalam Tuhan. Ke dunia pacaran lah, ke dunia hayalan lah, ke dunia kelanjutan bisnis bapak lah. Ya. Jangan pikirkan hal-hal dunia, itu hal dunia. Pikir dulu harta surga. Apa itu harta surga, saudara? Menyembah Tuhan. Itu satu harta terbesar dalam hidupmu ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Itu harta terbesar. Itu kekayaan yang terbesar. Woi, dia punya mobil mewah, dia punya rumah tingkat 17, ya. Dia punya mobil yang harganya itu 1 M. Ingat, dia nanti dijemput oleh mobilnya hanya jemput dari rumah sakit menuju rumah. Bukan dijemput dari surga menuju ke tanah Firdaus, tidak ada itu. Ya. Itu hanya kekayaan dunia. Carilah dulu kerajaan surga. Ya. Bagaimana persembahan seorang janda itu dibanding orang kaya? Yang lebih besar siapa? Oh, janda. Ya, ketika kita boleh lihat ya Bapak Gembala ayatnya ini supaya anak-anak muda juga tahu ya bahwa ketika kita itu betul-betul mencari Tuhan, betul-betul persembahannya untuk Tuhan. Ya, saya juga ingat bahwa tidak semua harta-harta yang kau miliki itu kau bisa pakai untuk kehidupan. Ya. Harta itu hanya sesaat. Harta itu hanya sesaat. Boleh ditampilkannya Bapak Pendeta? Ya. Yang sebentar ya. Oke, saya tampilkan di layar persembahan seorang janda miskin ya. Ya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan ya, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya. Bagaimana hanya 1 duit dibanding orang kaya ini yang banyak maunya, yang banyak uang, yang berlimpah-limpah harta. Tetapi dia memberi dengan satu hal, "Wih, saya memberi banyak, berarti Tuhan berkat banyak bagi saya." Ketika begitu juga persepuluhan, "Wih, saya 100.000 nih, pasti Tuhan pasti balas 1 juta. Ya, hanya 1 duit janda ini, tapi dia lebih besar. Ya, dia lebih besar dari orang kaya semua. Dia lebih besar ya dibanding orang kaya semua yang
datang memberi persepuluhan tadi, ya. Kenapa? Dia memberi dengan tulus, ikhlas, dengan nafkahnya, dengan kekurangannya. Ya. Kita kalau memberi kolekte hanya di hari Minggu di gereja ada bimbang-bimbang. Aduh 20 nih kasih nggak? Lebih baik 10 aja deh. Iya, kasih silang. Ini disimpan di saku yang 20, yang 10 kasih lepas. Kasih kolekte. Jujur kalau saya sendiri bahwa kalau kelihatan orang seperti itu kasihan juga. Tuhan kasih bonus hidup, Tuhan sudah memberikan detak jantung, sudah denyut nadi yang gratis, ya tidak perlu pungut biaya. Coba saudara, kalau satu hari Tuhan minta, wis kamu belum bayar, bon nafas belum, ya bon denyut nadi belum, bon detak jantung belum, pasti marah, pasti kita banyak tuntun di sini. Untung Tuhan baik hati, panjang sabar, ya ketika seperti manusia sama manusia, pasti darah tinggi, ya. Kita saja yang orang datang bondi kita lambat 1 bulan, pasti kita omong namanya ke sana kemari ke sini. Ya, Tuhan Yesus Kristus tersendiri yang begitu banyak menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia tidak menceritakan, dia hanya menceritakan dengan Bapanya di surga. Dia rela mati di kayu salib demi dosa saya dan teman-teman pemuda saya. Ya. Makanya saudara, ketika kita ke gereja, buka hati, ya. Buka hati untuk Tuhan. Tuhan pakailah saya. Jamalah saya. Untuk saya bisa menyembah Tuhan. Untuk bisa memuji Engkau lebih lagi. Pakai hidup saya Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Kami kehidupan Bapak kerja. Ya. Dia sekarang jadi kontraktor umum. Ya. Itu karena apa? Dipakai Tuhan. Bapak juga ya sebelum mengenal Tuhan dia masuk sel, saudara. Masuk sel. Bayangkan saudara, dari kelas 3 SD saya, Bapak sudah masuk sel. Ya untuk sudah tobat saudara. Sampai kelas 2 SMP saudara itu baru Bapak keluar dari sel. Hanya gara-gara apa saudara? Gara-gara hanya kerja. Karena temannya lapor Bapak manipulasi itu uang. Wah, gimana bisa? Banyak tantangan saudara yang kami hadapi. Tetapi ya tantangan yang kecil di mata Tuhan. Kenapa kami bergumul setiap hari? Tuhan, kami tidak meminta banyak, kami hanya meminta umur, kesehatan, ya, memberi pandangan Tuhan, kami minta dengan Tuhan berkat. Tuhan kasih saudara, kasih. Bahkan kami minta sedikit, Tuhan limpah ruah. Ya, seperti pada saat Tuhan memberitakan mujizatnya yang tempayan diisi air menjadi anggur. Kan ini Tuhan mujizat luar biasa, ya. Yang memberi makan 5.000 orang Tuhan bisa. Mengapa kami tidak bisa kalau kami meminta Tuhan berkat? Bahkan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sungguh ajaib. Ya, sekarang saya jadi anak pemuda, ya, tapi saya taat. Saya membaca Alkitab itu setiap hari, saudara. Ya, tadi siang saya habis Zoom dengan Bapak Pendeta. Ya, mungkin 3 menit saya baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya juga. Ya, firman ini yang menguatkan saya. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Waduh, luar biasa. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, berarti saya meminta kan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aku meminta deh. Aku meminta lebih pakai lagi. Saya dalam menyembah Tuhan. Lebih pakai lagi deh Tuhan. Aku mau menyembah, aku mau menyenangkan hatimu seperti dalam pujian penyembahan, ya. Aku mau menyenangkan, ya. Tuhan, aku mau menyenangkanmu, ya. Ya. Jadilah hati kami ini, ya. Jadilah hati saya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya fokus dengan Tuhan. Saya juga banyak kerja di kapal kalau mau kerja. Saya melayani, mencuci ini, yang mana dari sekolah baru laporan. Tapi saya tidak lupakan Tuhan, saudara. Ya, cukup 2 menit aja aku menyembah, merenungkan. Saya tidak mengungkap kata. Saya hanya duduk menyembah, mungkin 5 menit saya hanya merenungkan betapa kebaikan Tuhan. Ketika saya merenung, saya menetes air mata tanpa sadar, saudara, ingat kebaikan Tuhan. Ya, coba lakukan ini untuk teman-teman pemuda saya. Ya,
Coba lakukan. Pasti mengalami kasih Tuhan itu luar biasa. Sekarang kan makin canggih alat-alat teknologi. Ya, ada game yang namanya game itu Free Fire, Rise 24 jam. Coba 24 jam itu untuk dipakai untuk Tuhan. Pasti ada rasa malas. Kalau saya saudara, kalau saya duduk kosong, saya baca firman Tuhan. Saya baca ayat-ayat yang menyentuh hati saya. Ya, yang merubah hidup saya untuk ke depannya. Ya. Kami saudara, ketika kami semua keluarga sudah dipakai Tuhan, gampang menyelesaikan masalah dengan tangan Tuhan, dengan urapan Tuhan Yesus. Dengan urapan Tuhan, kami tidak merasa sulit di sini. Bahkan sakit apapun itu tidak ada. Kenapa? Kami dipakai Tuhan. Setiap kali kami flu, ya, apalagi musim COVID-19 kemarin, saudara, bilang orang, kesulitan ekonomi, Kak. Saya bilang kami tidak percaya dengan COVID-19. Kami tidak percaya. Yang kami percaya adalah Tuhan. Tuhan yang menurunkan semua itu supaya apa? Semua manusia sadar akan benar. Ya, mampu tidak dia mengatasi persoalan ini? Mampu tidak dia ke gereja? Sampai lockdown, gereja ditutup. Ya, sampai saya menangis tersendiri, saya bilangnya, kenapa rumah ibadah ditutup? Ya. Begitu juga semua. Kenapa harus tutup gereja? Awas terkonfirmasi COVID-19. Ketika orang Kristen mati karena COVID-19 itu mustahil. Tidak ada orang Kristen yang kena COVID-19. Itu hanya manipulasi data. Orang Kristen sudah kuat dalam tangan Tuhan. Orang Kristen itu tidak ada yang kena COVID-19. Kalau diomong benar-benar, kalau dalam di NTT kemarin, khususnya di gereja, beberapa gereja yang saya kunjungi itu tidak tutup, malah buka, malah kami dapat berkat yang banyak di sini. Karena apa? Kami betul-betul mencari Tuhan, kami tantang itu COVID-19. Kenapa? Puji Tuhan Yesus, semua gereja dibukakan, ya. Karena di luar sana itu kapasitas, jangan percaya. Kita menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan. Nanti COVID lari. COVID-19 tidak menyerang orang Kristen, tidak menyerang orang Kristen. Ya, kenapa? Kita sudah disatukan dalam Tuhan. Iman kita sudah ada dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Iman kita sudah kuat oleh Tuhan. Maka kita sudah diurapi Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga mengenal Bapa. Siapa Bapaknya saya sekarang? Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat saya dan saudara dan Bapak Ibu yang lagi menonton. Ya. Jangan percaya omongannya orang. Nanti krisis ekonomi. Sekarang krisis minyak goreng. Kami tidak krisis minyak goreng tuh. Malah kami banyak minyak goreng di sini. Ya, jangan percaya. Kita orang Kristen harus percaya pada Tuhan. Semua masa persulitan ada jalan keluaran. Karena apa? Ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada persoalan di dalam nama Tuhan. Jangan percaya. Saya kan ini begini. Ingat, persoalan kerja kah, masalah kerja, masalah sekolah. Tetap kita hanya percaya satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus tersendiri. Ya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya. Ini kesaksian hidup saya pribadi. Ya. Semoga berkenan untuk anak-anak pemuda, ya, Bapak Ibu semua yang lagi nonton, yang lagi live. Saya ucapkan terima kasih atas Bapak Gembala yang sudah memberikan waktu saya, yang sudah mengizinkan saya bergabung bersama-sama untuk Zoom. Ya, semoga banyak jiwa-jiwa yang dipanggil ya untuk memuji, menyembah. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan kesaksian ini dari awal hingga akhir. Dan kita melihat bagaimana satu persatu mereka beroleh anugerah dari Tuhan. Bagaimana mereka satu persatu yang tidak percaya kemudian menjadi percaya oleh karena firman Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu berbicara, bekerja, membuat orang yakin bahwa Allah itu, Allah yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah yang benar, adalah Allah yang layak dan patut dipercayai. Sehingga setiap mereka yang ada di Labuan Bajo, mereka yang tidak percaya, kemudian oleh firman Tuhan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah suatu keajaiban yang kita lihat bagaimana
bisa bekerja dan bisa membuat orang-orang yang jauh dari Tuhan menjadi dekat. Karena itu teman-teman, mari kita terus doakan mereka yang sudah percaya. Mari kita juga dengan sungguh-sungguh bisa membagikan, menceritakan akan bagian-bagian firman Tuhan yang ajaib itu kepada setiap orang. Karena melalui firman Tuhan, Allah sendiri bisa bekerja untuk melawat dan menjangkau setiap orang yang belum percaya agar menjadi percaya dan kembali kepada Tuhan. Kiranya melalui video kesaksian ini teman-teman semua beroleh berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.